Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Teman-teman siput laut dimanapun Anda berada, saya coba bikin konten lagi walaupun ini memori HP saya sudah penuh ini. Udah harus terpotong-potong rekamannya. Saya coba di sini akan mengangkat sebuah wacana yang memang sempat viral juga setelah kita menyaksikan viralnya sebuah berita tentang hukum wayang yang disampaikan oleh seorang ustadz, terus berlanjut kepada masalah Pak Menteri Agama ya, Pak Khalil Yakut, Pak Yakut Khalil Qaumas kalau nggak salah ya. Dia adalah dulunya pernah menjadi pimpinan GP Ansor Nasional atau pusat, yang sekarang beliau menjadi Menteri Agama. Nah, di sini ramai kembali ya, viral lagi, ramai lagi. Yang anehnya ini viralnya setelah kaum Nahdliyin menyerang Khalid Basalamah. Jadi kalau dilihat dari segi siasat ini kayak balasan. Ya, artinya setelah Ustadz Salafi Wahabi diserang, mereka menyerang balik dengan mengangkat wacana atau topik yang disampaikan oleh Menteri Agama. Jadi kayak balasan gitu. Tapi nggak tahu, itu hanya asumsi saya. Kalau saya boleh bicara mengenai perkataan Pak Menteri mengenai ultimatum beliau, statement beliau ketika diwawancari oleh para wartawan mengenai pengeras suara speaker ya, yang mengganggu kenyamanan ketenangan warga. Yang pertama saya mau menanggapi begini, pernyataan beliau itu kan diawali dengan kata misalnya, ya kan? Misalnya seperti anjing menggonggong kiri kanan, terus menggonggong semua, kita kan pasti terganggu. Itu kan misalnya. Yang artinya begini, ketika speaker terlalu kenceng, ramai di mana-mana, itu kan bagi agama lain mengganggu. Itu bagi kita umat muslim tidak mengganggu karena itu salah satu bentuk ritual ibadah umat Islam. Tapi bagi agama lain ya istilahnya bisa jadi mengganggu. Kenapa begitu ya? Karena beliau ini kan Menteri Agama. Pasti beliau mengambil sudut pandang tidak hanya sebagai seorang muslim, walaupun beliau seorang muslim. Karena beliau seorang Menteri Agama, beliau harus mengambil sudut pandang dari berbagai agama tentunya. Kalau seandainya dia selain agama Islam, seperti itu rasanya gimana? Kayak gitu maksudnya. Sebenarnya intinya, esensinya, substansinya itu apapun yang mengganggu baik kepada umat Islam atau kepada selain umat Islam, apapun itu suaranya, kalau mengganggu ya harus ditegur. Kayak speaker ini tidak lebih dari 100 desibel katanya kan, volumenya. Ya apapun, suara apapun gitu. Jadi tidak hanya suara speaker adzan gitu, suara anjing menggonggong, suara orang berisik, ramai ribut, apapun yang mengganggu ketenangan kenyamanan warga ya harus dibatasi. Nah, kenapa beliau tidak menjelaskan secara detail seperti itu? Ukurannya masjid mana yang harus dilarang, waktunya sampai berapa, itu kan nanti dibahas lagi pula itu nanti dibahas oleh pimpinan daerah bawahannya beliau gitu. Jadi beliau hanya secara ijmali saja, bulat. Walaupun bulat sebenarnya beliau sudah memberikan contoh, tapi ya ada orang yang memelintir gitu kan, seolah-olah adzan itu disamakan dengan anjing menggonggongnya. Tidak. Beliau kan mengatakan misalnya nih, selain adzan, misalnya suara anjing menggonggong kiri kanan rame, kita sebagai tetangga pasti terganggu kayak begitu. Sama kayak adzan. Artinya suara apapun yang mengganggu ketenangan warga, agama apapun,
itu harus dibatasi. Seperti itu maksudnya. Ini yang kasihan nih orang awam, nanti salah persepsi, salah paham ya, karena dipelintir oleh orang-orang yang ya mesti golongan-golongan kayak tadi, Salafi Wahabi kayak gitu, yang anti budaya, anti Islam Nusantara. Ya harus toleransi lah intinya gitu, toleransi, menghargai, dibatasi waktunya itu, seperti takbiran juga, terus volumenya, karena ritual-ritual ini ya, kenapa yang di center speaker adzan kayak gitu ya, karena kan kita mayoritas muslim, jadi yang sering bersuara ya umat muslim. Jadi kayak begitu ya, yang artinya cobalah berpikir jernih supaya tidak termakan oleh pelintiran-pelintiran berita, tidak termakan oleh opini-opini menyesatkan. Karena sudah jelas mengatakan, Pak Menteri itu mengatakan misalnya selain adzan gitu kan, maksudnya selain adzan. Intinya begitulah, apapun yang mengganggu, terutama masalah ini konteksnya suara dimanapun itu ya harus dibatasi. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.